Di part sebelumnya, kita akan diperlihatkan perubahan dari Yungsu yang berubah menjadi monster. Selain itu, di part pertama juga, ia sempat berhalusinasi yang merupakan sebuah gejala monsterisasi tahap ketiga, atau bisa dikatakan tahap terakhir, di mana saat berhalusinasi, dirinya sedang diperlihatkan pergi bersama keluarganya. Lalu tak lama setelahnya, ia kemudian mengungkapkan perasaan kesalnya yang selama ini ia pendam kepada keluarganya. Akan tetapi, tak lama setelahnya, pikiran Yungsu menjadi sangat kacau. Lalu ketika ia mulai menyadari jika semua halusinasi ini adalah perbuatan monster yang ada di dalam tubuhnya, secara tiba-tiba monster yang ada di dalam tubuhnya itu muncul. Yang rupanya monster itu datang untuk memberikannya sebuah penawaran, di mana monster itu meminta agar Yungsu menerima si monster untuk menguasainya. Dan jika ia setuju, maka si monster itu akan memberikannya apapun, termasuk sebuah dunia yang ia inginkan. Tapi rupanya di sini Yungsu berhasil mengendalikan dirinya dan menolak tawaran tersebut, sehingga ia perlahan dapat kembali sadar. Namun saat dirinya sedang berada di masa peralihan, secara tiba-tiba mereka diserang oleh seorang monster yang memiliki tubuh kekar, mirip seperti monster tank yang ada di game Left 4 Dead. Dimana setelah itu Yungsu kemudian meminta kedua anak itu untuk lari meninggalkannya, yang saat ini sedang bersusah payah menahan si monster tank tersebut. Sementara itu, Jisoo dan Jihyun yang saat ini sedang berada di lantai bawah segera pergi menuju tempat Yungsu setelah mereka mendengar suara keributan di atas lantai. Lalu sesampainya di sana, mereka pun segera menyerang si monster dan berhasil membawa Yungsu ke tempat yang aman. Namun, setelah mereka berhasil lolos ini, mereka kemudian menyadari jika Yungsu saat ini sudah terinfeksi monster, di mana saat itu juga Jisoo sempat berpikir untuk membunuh Yungsu. Namun Jaehyun menghentikannya karena menurutnya Yungsu masihlah manusia dan membunuh manusia merupakan perbuatan yang salah. Dan dengan nafas terbata-bata, Yungsu lalu memohon kepada mereka agar mau membantunya untuk menyelamatkan anak-anak yang saat ini sedang berada di dalam bahaya. Dan benar saja, saat ini kedua anak tersebut rupanya tengah berpapasan dengan monster buta yang hanya memiliki pendengaran tajam. Tapi karena mereka sempat diberitahu cara menghadapi monster tersebut oleh Yungsu, mereka pun berhasil bertahan. Namun secara mengejutkan, monster tank sebelumnya berhasil menyusul mereka. Tapi untungnya, monster buta yang hanya mengandalkan suara secara tak terduga, ia malah menyerang monster tank tersebut. Melihat situasi tersebut, sang kakak kemudian menarik adiknya dan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, saat mereka baru sampai di lantai 15, rupanya monster tank itu berhasil memenangkan pertarungan dan kini mengejar mereka kembali. Melihat tak ada kesempatan untuk lari lagi, keduanya pun akhirnya pasrah dengan keadaan. Ketika mereka berpikir seperti ini, secara tiba-tiba Myungsuk muncul dengan membawa kereta bayinya. Dan secara mengejutkan, ia justru meminta monster itu agar tidak menyerang anak-anak itu lagi. Namun sebelum Myungsuk selesai berbicara, monster itu seketika menyerangnya, di mana hal tersebut membuatnya berhalusinasi, yang rupanya ia telah terinfeksi virus dan kini sudah berada dalam tahap ketiga, sama seperti Yungsu, yang mana efek monsterisasi itu ternyata membuatnya sembuh dari kegilaannya. Lalu dengan keadaan sadar, ia segera menyerang balik si monster tank tersebut demi melindungi kedua anak itu. Namun karena perbedaan kekuatan, Myungsuk pun kembali terkapar. Tak lama kemudian, Yungsu bersama Jaehyun dan Jisoo berhasil menemukan mereka. Lalu setelah melihat keadaan genting tersebut, mereka bertiga pun dengan segera membagi tugas masing-masing. Yang rupanya Jaehyun mengambil tugas untuk mengurusi monster dengan cara memancing si monster itu agar mengejarnya. Dan dengan tingkahnya yang cerdik, Jaehyun berhasil membuat monster itu terjun bebas dari lantai 15. Setelah Jaehyun berhasil mengalahkan si monster, mereka pun kemudian langsung pergi ke apartemen milik Duksik, di mana saat berada di sana, mereka lalu mengadakan makan bersama sambil sedikit berbincang, yang rupanya
Hal seperti ini merupakan pertama kalinya bagi Yungsu. Dan setelah selesai, Yungsu bersama Jaehyun dan Jisoo kembali membagi tugas untuk berjaga secara bergantian. Di sana juga, Yungsu kembali mempertegas bahwa ia sedang mengalami masa monsterisasi. Selain itu, ia juga meminta kepada Jisoo dan Jaehyun untuk membunuh dirinya seandainya ia sampai berubah menjadi monster. 내가 변하면 그때 네가 죽여줘. 그럼 나도 그래줄게. 알았지? Di sisi lain, rupanya Ki-young saat ini sedang berada di basement apartemen, di mana ia berniat menghidupkan listrik yang secara tiba-tiba mati. Lalu, saat dirinya sudah berhasil menghidupkan saklar dan hendak kembali, secara tiba-tiba ada seekor monster laba-laba yang menyerangnya. Namun di sini, anehnya, monster tersebut tak langsung membunuhnya dan hanya menangkapnya dengan jaring laba-laba miliknya. Di sini juga terlihat sekali ada sesuatu yang janggal, di mana pada saat ia terjerat, ada seseorang yang mengunci pintu basement tersebut. Semakin aneh ya. Di waktu yang sama, setelah listrik kembali hidup, rupanya pemerintah sedang membuat sebuah pengumuman yang meminta para warga untuk bertahan sementara, karena pihak militer akan segera melakukan evakuasi. Tetapi sebelum presiden selesai berpidato, rupanya ia telah terinfeksi dan para tentara pun langsung menembakinya demi mengantisipasi agar ia tak berubah menjadi monster. Dan tentu saja kejadian tersebut membuat semua orang panik, termasuk orang-orang yang ada di apartemen itu, dimana karena kejadian tersebut rupanya juga membuat Suk-young menutup tokonya rapat-rapat dan meminta kepada semua orang untuk membayar jika ada yang mengambil makanan di tokonya. Di tengah kegaduhan itu juga, tiba-tiba pria yang sebelumnya disekap oleh Zakwok datang sambil membawa sebuah koper dan membagikan makanan kepada semua orang. Tetapi di dalam koper itu rupanya ada bekas darah yang menempel, sehingga membuat Hae-in merasa curiga dan tak jadi mengambil makanan tersebut. Yang rupanya pria tersebut bernama Yoonji, sosok misterius yang sempat Jisoo dan Jaehyun bebaskan. Lalu di keesokan harinya, Eun-yuk membuat sebuah pengumuman lewat speaker gedung, di mana ia meminta semua orang yang masih bertahan untuk berkumpul di lantai 1. Selain cukup aman, jika semua orang bersatu, maka kemungkinan untuk bertahan hidup menjadi cukup besar. Namun pada saat yang sama, ada seorang wanita bernama Jin-ok menyelinap masuk ke ruang kontrol, di mana ia lalu membuka pintu gerbang depan, dikarenakan ia melihat putrinya berhasil datang di depan apartemen melalui Google Maps di handphone miliknya. Para penghuni lain yang melihat kejadian tersebut segera menghentikannya, dan secara mengejutkan ternyata putrinya benar-benar datang. Namun saat ia sedang berlari, secara tiba-tiba dirinya malah terjatuh. Melihat kondisinya dalam kesulitan, salah satu dari mereka yang kebetulan seorang tentara langsung berlari keluar untuk membantunya. Akan tetapi di tengah usahanya itu, secara tiba-tiba monster lidah panjang terbangun dan berhasil menyantap mereka berdua. Jin-ok yang melihat kejadian naas yang menimpa putrinya tersebut otomatis membuatnya menangis histeris. Dirinya juga menyalahkan Eun-yuk karena selalu menghalanginya saat hendak keluar untuk mencari putrinya. Eun-yuk yang rupanya juga merasa bersalah, ia pun segera menyingkir dari sana dan lebih memilih menyendiri untuk sementara waktu. Di sisi lain, setelah mendengar pengumuman tadi, Yungsu bersama Jisoo dan Jihyun memutuskan untuk pergi ke lantai bawah dengan senjata yang sudah di-upgrade oleh Duksik. Sementara untuk Duksik dan yang lainnya, mereka rupanya lebih memilih untuk tetap tinggal di sana. Di waktu yang sama, seorang kakek bernama Gilbop bersama perawatnya yang bernama Yuri, mereka juga memutuskan untuk pergi ke lantai bawah. Hal ini dikarenakan sang kakek sudah merasa bosan hidup secara monoton dan ingin mencari tantangan baru. Sementara itu, Yi-kyung yang sebelumnya tertangkap oleh monster laba-laba rupanya berhasil melepaskan diri. Meski ia harus bersusah payah terlebih dahulu, karena pada saat kabur, monster laba-laba menyadari dan mengejarnya. Dan dengan tubuh yang sudah lemas, ia kemudian pergi untuk menemui Eun-yuk. Lalu saat bertemu, Yi-kyung pun marah terhadap keputusan Eun-yuk yang telah membiarkannya untuk pergi ke basement. Meski Eun-yuk telah mengetahui jika ada monster yang menguasai basement tersebut. Tak lama setelahnya,
pemerintah rupanya kembali membuat pengumuman, dan kali ini yang membuatnya adalah pihak militer yang mengatakan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab atas keamanan warga sipil. Walaupun sebenarnya pihak mereka juga tidak tahu dengan pasti bagaimana wabah ini bisa menyebar, namun mereka tetap meyakini bahwa virus ini disebabkan oleh hasrat manusia dan gejalanya ditandai oleh mimisan, pingsan, serta berhalusinasi secara berlebih. Pihak militer juga mengungkapkan bahwa mereka yang berhasil melewati gejala akhir akan memiliki kemampuan regenerasi yang hebat. Sedangkan cara terbaik untuk membunuh mereka yang tak berhasil melewatinya yaitu dengan cara membakarnya. Dan waktu yang paling tepat adalah ketika mereka belum berubah menjadi monster seutuhnya, di mana rentan waktu itu disebut dengan golden time. Sementara itu, saat Yungsu bersama yang lainnya sedang di dalam perjalanan menuju lantai 1, secara tiba-tiba Yungsu ditabrak oleh seekor monster, di mana hal itu membuatnya langsung terjatuh ke lantai 1. Enyu yang kebetulan ada di lantai 1 dan melihat Yungsu jatuh tepat di depannya. Tentu saja hal itu membuatnya menjerit histeris. Selain itu, kejadian tersebut juga rupanya membuat Yungsu kembali berhalusinasi, di mana kali ini ia sedang diperlihatkan tengah berduka atas kematian keluarganya, yang rupanya itu adalah perasaan Yungsu yang sebenarnya. Lalu ketika ia mulai sadar kembali, betapa kagetnya dirinya ketika ia menyadari bahwa dirinya berhasil selamat tanpa terluka setelah jatuh dari ketinggian. Selain itu, setelah terbangunnya ini, Yungsu malah justru langsung bertanya mengenai keadaan Jisoo dan Jihyun kepada Enyu yang saat ini berada di sampingnya. Enyu yang rupanya khawatir itu, seketika ia memarahinya dan meminta kepada Yungsu agar lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri sebelum mengkhawatirkan orang lain. Lalu tak lama dari itu, Enyuk kemudian datang menemuinya setelah mengetahui dirinya berhasil selamat meski terjatuh dari lantai atas. Selain itu, ia juga rupanya telah menyadari jika Yungsu sudah terinfeksi. Setelah sedikit berbicara, ia lalu membawanya menemui para penghuni lain yang ternyata bergabungnya Yungsu dengan penghuni lain membuat seluruh orang menjadi cemas, di mana salah satu dari mereka, yaitu sepemilik toko, terus bersikeras untuk mengusirnya dari apartemen. Enyuk yang berniat untuk tak membuat kesalahan yang sama lagi, ia pun kemudian berinisiatif melakukan voting untuk menentukan apakah mereka setuju jika Yungsu diusir. Namun setelah semua suara selesai dikumpulkan, rupanya hasil dari voting tersebut adalah seri. Melihat hal tersebut, si pemilik toko itu menjadi marah karena ada setengah dari penghuni yang menginginkan Yungsu tetap tinggal. Namun ketika ia marah-marah ini, secara mengejutkan, tiba-tiba darah mulai keluar dari hidungnya, di mana hal tersebut merupakan gejala awal seseorang terinfeksi. Dan karena kejadian itulah, akhirnya para penghuni lain pun kemudian memutuskan untuk tak mengusir mereka yang terinfeksi dan lebih memilih untuk mengisolasinya di ruang yang terpisah. Dan dengan begitu, mereka yang lepas kendali tak dapat menyerang manusia. Di sisi lain, Sang-wook yang sedang berjalan di lorong lantai dasar, rupanya secara tak sengaja ia bertemu dengan Young-jae, pria yang sebelumnya dirinya siksa. Melihat hal tersebut, Sang-wook pun langsung menyerangnya tanpa ampun. Tapi untungnya, Young-jae berhasil melarikan diri. Walaupun ia berhasil lolos, tapi rupanya Sang-wook berhasil merebut kunci apartemen miliknya. Sementara itu, demi menyelamatkan diri dari Sang-wook dalam keadaan babak belur itu, Young-jae kemudian menemui para penghuni lain, di mana ia meminta agar ikut diasingkan dan membuat pengakuan palsu jika ia telah terinfeksi. Sang-wook yang kini sudah berhasil mendapatkan kunci apartemen milik Young-jae, ia pun lalu berniat untuk pergi ke lantai 8. Di sini terlihat cukup jelas di mana Sang-wook sedang berusaha mengungkap sesuatu yang disembunyikan oleh laki-laki tersebut. Sementara itu, Duk-sik yang saat ini sedang membuat senjata, ia dikejutkan dengan laporan anak-anak yang mengatakan jika Myung-suk belum juga keluar dari kamar mandi sejak 1 jam yang lalu. Setelah mendengar laporan itu, Duk-sik pun segera mengambil senjatanya yang kemudian segera membuka pintu kamar mandi tersebut. Dan saat ia membukanya, betapa terkejutnya dirinya saat ia melihat Myung-suk sudah bertransformasi menjadi monster embrio seutuhnya, mengingat hasrat terbesarnya adalah memiliki anak. Dan kini ia telah berubah menjadi anak itu sendiri.